Halo, jadi pada video kali ini kita akan membahas sedikit tentang web web sederhana yang terhubung ke API. Jadi di sini saya telah membuat sebuah web sederhana dengan nama pencarian resep masakan. Cara kerjanya seperti ini. Misalkan kita ingin mencari sebuah resep dengan eh, bahan dasar misalnya sapi, daging sapi. Jadi kita tinggal klik saja, kemudian akan tampil di sini beberapa resep resep yang ada berserta gambarnya seperti ini. Selain itu ditampilkan juga link digunakan untuk mengakses resep tersebut di internet. Jadi misalnya linknya sudah saya copy kemudian saya paste. Nah, maka kita dapat resep dari link yang telah diberikan tadi, yaitu Indonesian beef rendang atau rendang sapi, sama ya, yang tampil di dalam web kita. Di sini juga gambarnya sama. Kemudian di sini sudah ada bahan-bahan yang dibutuhkan atau resep yang digunakan untuk membuat masakan tersebut. Jadi kita langsung masuk saja di kodenya. Dan dalam kodenya di sini saya memiliki tiga kode file. Yang pertama itu index PHP, kemudian search PHP, dan style CSS. Namun kita akan lebih fokus pada index PHP serta search PHP ini. Nah, yang pertama dari index PHP. Di sini digunakan untuk membuat tampilan awal dari website tersebut. Di sini saya menggunakan struktur HTML dengan tag H1 pencarian resep masakan. Kemudian di sini saya membuat sebuah form dengan ID serve from, kemudian input dengan ID serve input, kemudian bottom dengan tipe submit. Nah, di sini kemudian saya membuat tag div di mana hasil pencarian nantinya akan tampil pada tag div tersebut. Nah, di sini saya menggunakan sedikit kode JavaScript ya. Ada beberapa kode JavaScript. Yang pertama yaitu kita membuat sebuah variabel from. Kemudian kita mengambil elemen by ID. Jadi kita mengambil elemen yang ada pada serve from, yang ada di sini yaitu from ya. Kemudian ID dari serve input itu di tag input tadi. Kemudian result untuk menampilkan hasilnya nanti. Kemudian di sini saya menggunakan function atau arrow function dengan parameter event. Selanjutnya di sini ada sebuah pengkondisian. Jika query sama dengan atau tidak ada isinya, maka akan tampil sebuah pop-up dari Chrome atau pop-up bawaan dengan masukkan kata kunci pencarian. Kemudian mengembalikan nilai dari query tersebut. Kemudian di sini saya membuat sebuah variabel namanya response yang digunakan untuk mencari yang digunakan mencari search PHP ini. Nah, di sini saya menggunakan function reader result dengan parameter result. Kemudian jika result panjangnya sama dengan 0, maka akan dibuatkan sebuah tag baru dengan nama inner dengan tag p atau paragraph dengan isi tidak ada hasil yang ditemukan. Nah, kemudian selanjutnya ini variabel UL digunakan untuk membuat tag baru. Jadi nantinya meskipun di sini tidak ada sebuah tag UL, nanti kita buatnya itu menggunakan JavaScript secara langsung. Jadi ini dibuat JavaScript-nya yang membuat tag tersebut namanya create element UL. Jadi kita membuat tag baru UL, kemudian di dalamnya ini ada LE, kemudian image. Di dalam UL ini ada tag LE. Nah, di dalamnya ini ada image H2 dan P. Nah, image ini untuk menambahkan gambar yang diambil nanti dari API-nya langsung.
Kemudian ya, judulnya ini pun diambil dari API-nya langsung. Jadi jika hasil pencarian ditemukan nantinya, hasil gambar, judul, dan link resepnya itu akan ditampilkan pada hasil pencarian. Kemudian selanjutnya di sini serve PHP. Jadi ini menggunakan API key. Jadi untuk API yang saya gunakan di sini namanya API EADM atau EDAM Recipe API. Ini untuk dashboard dari websitenya sendiri. Di sini ada berbagai macam ya, mulai dari berbayar dengan free. Di sini kita membuat akun terlebih dahulu, berhubung saya sudah punya akun, jadi saya tinggal login saja. Nah, selanjutnya kita klik saja di sini, kemudian pilih ke Go to Dashboard. Nah, ini merupakan dashboard dari akun kita. Saat kita ingin membuat sebuah API baru, kita tinggal mengklik application. Nah, di sini kita membuat aplikasi baru. Misalnya kita klik new application. Nah, tinggal kita pilih di sini API apa yang mau kita pakai. Contohnya API mencari resep, API untuk database, kemudian untuk nutrisi analis, untuk menganalisis sebuah nutrisi. Jadi kita tinggal pilih, misalnya saya pilih resep API, maka akan diberikan apa ya, keterangan atau tampilan seperti ini. Di sini kita ingin mengisikan nama sama deskripsi dari API tersebut. Berhubung saya udah buat beberapa, jadi mungkin bakal tambah banyak, jadi nggak usah ya. Nah, setelah nanti diklik create, berikut adalah beberapa tampilan dari API yang saya buat yang sudah jadi. Kita tinggal klik view pada resep sort API atau bicara resep. Nah, di sini kita dikasih untuk uh, dua tanda pengenal dari akun kita, yaitu pertama application ID dan application key atau biasa disebut key API. Nah, kemudian untuk key-nya sendiri ini dimasukkan di pada API variable API key. Di sini saya masukkan. Kemudian kemudian untuk ID dimasukkan pada URL ini. Jadi di sini ada ID, jadi ID-nya dimasukkan di sini. Nah, kemudian ini untuk kode terhubung ke API-nya. Kemudian di sini ada beberapa kode yang digunakan untuk menampilkan gambar dari API-nya, mengambilkan title atau judul dari API-nya, kemudian gambar serta link dari kode dari API-nya yang diberikan secara langsung. Jadi kita contohkan lagi seperti ini. Misalnya saya pengen mencari sebuah masakan dari bahan bakar, bahan dasar, maksud saya bahan dasar, misalnya ikan. Nah, maka akan tampil beberapa pilihan. Misalnya di sini ikan bilis with peanut, ikan dengan kacang. Nah, akan diberikan juga link untuk pembuatan dari masakan tersebut. Ada beberapa, misalnya di sini pepes ikan nila dari Jawa, ikan belibis sambal. Tapi berhubung di sini menggunakan API luar, pastinya ini basicnya menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman pengen mencari sebuah resep, lebih mudahnya itu masukkan dengan kata kunci bahasa Inggris. Misalnya kita ingin mencari noodles atau mie. Jadi di sini misalnya kita mencari noodles atau mie, jadi kita tinggal cari nih, maka akan muncul beberapa
resep yang tersedia. Nah, seperti udon noodles, sweet chicken, kemudian spaghetti dan sebagainya. Jadi di sini kalau pengen tahu cara pembuatan, kemudian resepnya apa saja, kita tinggal mengcopy eh, resep yang diberikan. Kemudian kita tinggal cari di internet. Di internet tuh mengcopy paste kode yang atau link yang telah diberikan. Nah, di sini untuk ada sama persis. Kemudian di sini sudah ada ingredients atau bahan-bahannya, kemudian instruksi cara memasaknya. Jadi mungkin segitu saja untuk video kali ini. Sekian dan terima kasih.